Bang Dio, gimana nih terkait dengan Nikita Mirzani, nota pembelaannya atau pledoi lah ditolak sama JPU tetap dengan 11 tahun penjara, denda 2 miliar. Gimana nih Bang saat mendengar kabar itu? Jadi jaksa menuntut Nikita Mirzani 11 tahun dengan denda 2 miliar. Kemudian Nikita Mirzani melakukan pembelaan, pledoi. Kemudian pledoi ditolak oleh jaksa. Iya. Memang hampir semua pledoi, pembelaan pengacara atau terdakwa itu pasti ditolak jaksa. Kalau bertentangan dengan niat jaksa menuntut, begitu. Jadi pledoi sebagus apapun juga jaksa tetap kami tolak kan begitu pledoinya. Jadi begini, ada tuntutan, ada pembelaan, ada jawaban terhadap pembelaan, jawaban jaksa, nanti ada duplik terhadap jawaban tersebut. Jadi kita mengikuti semua perkara pidana di mana ada tuntutan jaksa, kemudian ada pembelaan, ada pledoi. Habis itu jaksa kan jawab juga menolak semua pledoi. Jadi hampir semua pledoi itu ditolak oleh jaksa karena memang kalau pledoinya berbeda dengan tuntutan, ya sudah ditolak lah begitu oleh jaksa. Jadi wajar-wajar aja jaksa menolak pledoi. Bahkan semua isi pledoi pun bisa ditolak oleh jaksa. Perkaranya apapun juga pidana itu, jaksa seringkali menolak pledoi. Jadi biasalah jaksa menolak pledoi itu. Nah ini Bang, dari replik atau penolakan itu dari jaksa ini kan ada isinya nih, Nikita tidak memiliki kapasitas untuk mengedukasi skincare dan dia dinyatakan juga tidak ada istimewanya di mata hukum. Menurut Abang itu gimana sih Bang kata tersebut? Kan hukum pertama kan semua orang sederajat di mata hukum. Berarti kan dia tidak ada istimewanya. Yang kedua, Nikita bukan kapasitasnya menilai skincare karena dia bukan ahlinya juga gitu. Jadi itu aja cukup kan, sederhana kan. Jadi jaksa bikin penolakan dengan dasar-dasar itu ya. Tapi sebenarnya jaksa kalau dari siapa juga kalau bertentangan dengan tuntutan jaksa ya ditolak aja sama jaksa. Gitu. Oh itu sudah bahan yang tidak asing ya Bang? Nggak asing itu ditolak. Kita aja berapa kali kita berperkara pidana, kita ngajuin pledoi sama jaksa dijawab lagi, ditolak lagi pledoi kita. Nanti kita pengacara juga kita tolak lagi tuntutan jaksa begitu. Berarti duplik gimana tuh Bang nanti? Ya nanti apa kan dari nanti pihak Nikita Mirzani membuat duplik terhadap replik kan. Nanti dilihat itu lagi kan, pasti penegasan terhadap yang sama. Setelah itu baru kesimpulan kalau ada ya. Kalau enggak langsung minta putusan aja dari putusannya itu majelis. Kalau tidak salah tanggal 28 Bang. Setelah itu berarti ada kesimpulan atau enggak sih Bang? Masih ada duplik enggak? Duplik itu hari Kamis. Oh, Kamis nanti. Nah, Selasanya tanggal 28 itu kalau tidak salah langsung kesimpulan. putusan. Oh, langsung putusan. Berarti duplik langsung putusan. Begitu ya udah kita tunggu aja putusan. Kalau replik duplik kan sebenarnya penegasan replik penegasan dari tuntutan, duplik penegasan dari dakwaan. Itu aja. Dari pledoi itu aja. Duplik penegasan dari pledoi. Kita misalnya ngajukan duplik kan. Nah, setelah itu kan putusan. Berarti yang kita tunggu adalah putusannya apa sih dari majelis hakim. Karena kan sudah jaksa menuntut, pengacara sama terdakwa membela diri kan. Nah, baru putusan majelis hakim bagaimana? Dari tuntutan ke putusan itu jauh gak sih Bang menurut Abang, sepengalaman Abang gitu? Kalau pesan-pesan seringkali itu setengah dari masa hukum, dari masa tuntutan. Jadi kalau tuntutannya 11 tahun, kadang-kadang hakim ngasih misalnya 6 tahun gitu, 7 tahun. Atau kadang-kadang hakim membuat lebih berat dari tuntutan. Kadang-kadang juga hakim kemudian melepaskan tuntutan itu. Jadi dituntut 11 tahun hakim bilang bebas kan begitu. Kadang-kadang begitu juga. Jadi kita nggak bisa prediksi apa yang menjadi pikiran dari majelis hakim ya. Tapi yang jelas hampir 50-60% adalah setengah dari tuntutan dari hakim kalau yang bersangkutan bersalah begitu. Dipastikan oleh majelis hakim berdasarkan bukti-bukti dan saksi dia memang melakukan tindak pidana. Bang, ini kan balik lagi ke soal agenda penolakan tadi ya Bang, atau replik lah bisa dibilang. Ini kita sih saat diwawancara nge-review tuh gak harus dokter gitu kan. Nah terus dia juga bilang di replik itu banyak drama dan berlebihan. Nah menurut Abang gimana tuh Bang? Ya begini, kalau kita mereview itu ini kan kesehatan erat kaitannya dengan pengetahuan ilmu kesehatan. Jadi nggak sembarang orang bisa mereview ilmu kesehatan kan. Jadi ya memang kalau yang sifatnya kesehatan ya tentunya dokter yang paling berkompeten atau ahli-ahli gizi yang sudah berkuliah lama di ilmu gizi atau ilmu kesehatan.
Kalau orang awam mana ngerti dia kesehatan itu kan. Jadi pakemnya memang kapasitas. Kapasitas itu yaitu siapa yang berbicara mereview kesehatan, dia punya kapasitas pengetahuan tentang ilmu kesehatan, bukan orang yang sembarangan begitu, bukan orang awam. Jadi udah benar jaksa menyatakan bahwasanya ya memang bukan kapasitasnya Nikita Mirzani untuk mereview persoalan kesehatan, skincare tadi kan, itu kapasitasnya orang-orang ahli kesehatan, ahli gizi atau ilmu-ilmu kedokteran, mereka yang punya kapasitas. Karena kesehatan itu sifatnya erat kaitannya dengan tubuh. Tubuh ini erat kaitannya dengan pengetahuan anatomi dan lain sebagainya, sifatnya tubuh kan, ragawi kan. Kalau orang awam kan nggak ngerti itu. Pledoi sih isinya bisa apa aja, macam-macam pledoi bisa. Cuman pledoi yang punya signifikansi dengan perkara itu yang dipakai. Kalau pledoi yang nggak punya signifikansi juga nggak bakal dipakai. Dianggap buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang cerita kan. Begitu. Jadi kalau pledoi itu pembelaan yang terkait dengan duduk soal perkara, bukan terkait dengan pribadi-pribadi orang, pribadi oknum, bukan. Pledoi nggak begitu. Jadi pledoi yang dibuat seperti itu bisa aja disampaikan tapi nggak punya nilai, nol nilainya. Jadi pledoi harus sesuai dengan substansi persoalan. Kalau nggak sesuai atau sama sekali nggak nyambung ya nggak bakal dinilai. Mau ceritanya beribu-ribu lembar juga nggak bakal dinilai kan. Dari hakim sendiri menurut abang nih bang, penilaian apa sih yang dia lihat nih bang? Kalau misalkan nanti jelang putusan nih bentar lagi gitu bang? Iya. Hakim akan melihat duduk soal perkara, tuntutannya apa, unsur pasalnya apa, saksi-saksinya bagaimana, buktinya bagaimana, terpenuhi nggak bukti sama saksi, sama perilaku terdakwa, sama hubungannya dengan korban. Kalau semuanya terpenuhi, unsurnya terpenuhi pasal-pasalnya, berarti kan sudah masuk unsur, yaitu adanya dugaan melakukan tindak pidana. Kalau sudah itu tinggal hakim setelah memenuhi unsur, hakim tinggal memutuskan bersalah, berapa nilai masa hukumannya. Tinggal itu doang hakim menilai. Setelah hakim mendapatkan keterangan yang patut bahwasanya memang ini memang saksi dan bukti sudah kuat, sudah cukup, hakim tinggal memvonis bersalah dan bagaimana hukumannya, berapa lama hukumannya. Tapi semisal kalau misalkan ada penundaan menurut abang itu karena apa sih bang? Memang hakim belum siap atau gimana? Seringkali juga mau putusan ditunda lagi seminggu karena hakim belum siap atau ketikanya belum siap diketik begitu. Jadi seringkali hakim sudah menyiapkan vonisnya tapi dokumen risalah yang tertulisnya belum siap, kurang tik atau harus direvisi. Nah berarti kan harus ada penundaan. Seringkali setiap putusan ada penundaan 1 minggu. Oke.